Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Sahabat sehat, terima kasih Anda kembali menyaksikan Dokter Kito bersama Kita Sehat dengan tema kita kali ini membahas mengenai shock anafilaksis. Tadi sudah dijelaskan sedikit oleh Dokter Lisda, namun kita akan simak lagi. Sebelum kita simak lagi, mohon dijawab yang tadi dok, bagaimana sih untuk membedakan misalnya nih ada calon penyintas shock anafilaksis, kemudian dia merasa nih ada ruam-ruam gatal, kemudian juga ada merasa sesak pernafasan, tapi kan kadang-kadang kita pikir sesak biasa mungkin jarang olahraga, yang kedua gatal biasa begitu. Akhirnya kan berujungnya sepele padahal tidak sengaja untuk menyepelekan itu. Bagaimana sih dok untuk mendeteksi awal secara mandiri di rumah? Oke. Jadi memang kalau tadi kita berbicara soal semata-mata cuma reaksi alergi, biasanya kan dia cuma kena kulit doang. Jadi dalam bentuk ruam yang biasanya bisa kayak berbatas tegas gitu ya, atau yang disebut juga dengan urtikaria kalau dalam bahasa medisnya. Tetapi tidak ada 3 sistem organ yang lain tadi, yang vital tadi. Nah, cara mendeteksi awal di rumah adalah mungkin masyarakat boleh ya supaya tahu misalnya kategori sesak. Ini kan kadang subjektivitas ya. Jadi menurut pasien yang lagi kena alergi, dia merasa dia sesak. Nah, bagaimana kita membuktikan yang secara objektif, itu yang jadi pertanyaannya, supaya benar-benar kita tahu oh ini sesak atau enggak. Caranya masyarakat harus tahu berapa nilai respiratory rate yang benar atau yang normal ya. Respiratory rate itu adalah laju pernafasan, karena itu kan dari segi kita melihat dada, gerakan dinding dada dan perut, kita bisa mengukurnya, menghitung. Kita cuma butuh stopwatch atau jam tangan juga boleh dalam waktu 1 menit. Nah, di situ langsung aja kalau ada keluarga atau ada orang tuanya, itu saja dihitung selama 1 menit berapa kali laju pernafasannya. Nah, dia harus 20 sampai dengan maksimal 24. Ya. Nah, di atas itu kalau udah sampai pas dihitung 30 kali, Dok. Nah, udah itu udah pasti sesak. Nah, jadi kalau misalnya pas dihitung cuma 19, Dok, ya itu berarti cuma subjektif pasiennya aja yang merasa sesak gitu. Tetapi pada faktanya dia tidak sesak. Dan kalau 19 kan normal banget ya, jadi nggak perlu yang namanya penata oksigen atau terapi bantuan nafas lainnya gitu. Lalu yang berikutnya adalah nadi. Nadi juga sebenarnya boleh ya untuk diukur secara mandiri atau pribadi, tidak harus oleh tenaga kesehatan ya, tapi mungkin akan di cross check atau dibuktikan nanti oleh nakes atau pergi ke dokter ya langsung. Untuk penata awal di rumah boleh diraba di sini. Itu ya, misalnya dengan menggunakan 2 jari telunjuk dan juga jari tengah, dihitung hanya butuh stopwatch juga atau jam tangan kita arloji, dan kita ukur selama 1 menit. Nah, di situ dia dikatakan takikardi atau meningkat dari normalnya kalau dia di atas 100. Tapi kalau masih selama range 60 sampai 100 kali per menit nadinya, itu masih normal. Dan itu kita anggap tidak ada permasalahan di kardiovaskularnya gitu. Kalau yang tensi mungkin nggak bisa ya, karena itu kan butuh kemampuan ya, skill gitu, jadi harus dilatih. Mungkin dari 2 itu aja, karena dia kan kalau anafilaksis kan tidak kulit sendiri kan, dia harus minimal 2. Jadi harus ada temennya, atau bahkan 4-4-nya kalau yang sulit. Kalau yang sulit mah gampang kayaknya Jul, jadi langsung kelihatan pasiennya bisa penurunan kesadaran, saking nadinya terlalu tinggi atau tangan kakinya dingin, itu kan kita udah jelas ya, oh ini bukan reaksi alergi biasa nih gitu. Itu kalau yang kebetulan 4-4-nya, tapi mungkin kalau yang 2 atau 3 mungkin caranya seperti itu. Baik, terima kasih dokter, jelas sekali ya ini pemirsa. Jadi untuk mengetahui, jadi tidak ujung-ujungnya nanti kita menyepelekan begitu ya. Jadi bisa membedakan mana itu shock anafilaksis atau cuman ruam gatal biasa. Boleh dokter, silakan dilanjutkan lagi. Oke, kita lanjutkan lagi ya ke slide-nya ya. Nah, ini tadi sudah. Sekarang kita ke insidensi atau angka kejadiannya. Jadi sebenarnya sangat jarang, itu dulu yang harus digarisbawahi. Jadi ini bisa disebut sebagai good news ya, karena ternyata jarang gitu ya. Jadi masyarakat yang menonton agak boleh sedikit lega gitu ya, ternyata jarang. Sangat jarang bukan berarti nggak ada ya. Jadi pada satu waktu kita nggak pernah tahu kapan hari apes gitu ya, di dalam kalender nggak pernah tercatat ya. Jadi kita harus tetap waspada, makanya kita perlu belajar gitu ya, mendengarkan edukasi ini. Tapi kalau di Amerika, kita lihat di luar ya, di luar negeri, itu lumayan banyak ya, 60% dari yang terdiagnosa anafilaksis penyebabnya gigitan serangga. Dan kenapa ini harus masyarakat hati-hati? Karena kita kan lumayan banyak ya, yang maksudnya yang bekerja di perkebunan, pertanian gitu ya. Dan serangga kan banyak di situ ya, kita asumsikan. Misalnya lagi mengelola kebun atau di ladang, di lahan pertanian. Nah, itu kan dia resiko digigit serangganya lebih besar. Yang kadang-kadang
pas dia udah digigit kita nggak tahu ini sebenarnya serangganya jenis apa sih. Tapi kok setelah digigit aku tangan kakinya dingin, aku rasanya sesak, memang sesak, nadinya cepet, terus lama-lama pingsan. Ada. Dan itu pernah saya temukan kasusnya waktu dulu masih sekolah ya, waktu dulu masih koas atau dokter muda, itu ada kasusnya digigit serangga, pos dari kebun. Ya. Dan jadi benar terdiagnosanya adalah shock anafilaksis. Lalu 40%, 20-40% karena zat kontras. Tadi yang aku bilang kalau pemeriksaan CT scan yang dengan kontras dia dimasukin obat. Nah ini pada beberapa orang lumayan iritan ya. Jadi maksudnya lumayan reaksi tingkat alerginya cukup tinggi. Atau 10-20% obat-obat antibiotik golongan penisilin. Ini sebenarnya banyak kita konsumsi. Contohnya aja nih, contoh ya, tapi bukan untuk dibeli bebas ya masyarakat ya. Jadi misalnya amoxicillin, salah satunya contoh turunan penisilin ya. Itu jadi ternyata 10-20% yang terdiagnosa itu juga alergi karena itu. Itu ya. Tapi untuk shock anafilaksis ini dia tidak menular begitu kan dok ya? Enggak. Jadi kabar baiknya enggak menular ya. Jadi kalau ada keluarga, teman, tetangga yang tiba-tiba pingsan habis digigit serangga, jangan takut ya untuk nolong. Iya, jadi jangan langsung, oh takut nih, itu dikira COVID lagi ya. Nggak ada lagi ya, karena kita udah new normal. Jadi dia nggak akan menular, mau gimana pun kita nggak akan menular. Ya. Nah ini penyebabnya ada banyak ya, gigitan serangga yang paling hati-hati karena kita daerahnya lumayan ya, di daerah kita, di Bengkulu, di seluruh Indonesia sih ya. Bagi daerah-daerah kayak Kalimantan, itu kan banyak ya daerah perkebunannya ya, hati-hati. Kemudian antibiotik, golongan penisilin sama cefalosporin ya. Kemudian, nah kalau antibiotik ini sebenarnya bagusnya kalau kami ya, dokter Junia, biasanya kami selalu bertanya sih ke pasien, Pak, Bu, ada riwayat alergi obat nggak? Itu memang SOP-nya. Jadi kita kalau misalnya masyarakat pergi ke berobat ya, ke dokter atau ke vaskes, kemudian ditanyakan ada riwayat alergi obat atau enggak, itu sebenarnya menyingkirkan ini, mencegah ini salah satunya. Betul. Cuman kebanyakan masyarakat jawabnya nggak tahu ya, dok. Tidak tercatat. Iya, nggak tahu, nggak tercatat, tapi pernah. Itu yang paling susah tuh. Itu yang paling ruwet ya. Jadi pernah sih dok alergi, tapi nggak tahu apa. Nah, kita bingung kan? Iya, bingung juga ya gitu. Iya. Tapi kalau misalnya pernah dok alergi waktu itu gatal-gatal jenisnya ini, apalagi kalau dia nunjukin kertas dicatat, nah itu enak banget tuh. Jadi rasanya enak banget kita untuk mencatat. Oh iya ibu ini alerginya ini. Ya, jadi buat masyarakat juga ketika minum obat mengetahui ada ruam ya, ruam biasa aja pun sebaiknya dicatat biar nggak lupa. Jadi ketika berobat lagi berikutnya nggak terpapar 2 kali. Ya. Kemudian kontras radiologi, anestesi lokal ini juga obat, NSAID itu obat-obatan nyeri ya biasanya, opioid. Kemudian aspirin, pengental darah, pengencer darah, tubokurarin, ini rata-rata obat ya, dextran dan manitol ya. Tapi ini biasanya lumayan jarang sih ya, aman sih rata-rata ya. Anestesi itu untuk obat bius ya, anestesi lokal. Jarang sih. Nah ini tadi ya, itu yang reaksinya alergi nih ya. Jadi misalnya alergi kacang-kacangan, seafood, ikan. Jadi hati-hati ya, orang yang reaksi alergi seafood pun kadang-kadang bisa loh jadi anafilaksis. Nggak cuman yang bentol-bentol besar yang kayak digigit nyamuk doang gitu ya. Nah kalau yang non imunologis yaitu anafilaktoid ya namanya ya. Misalnya tadi zat kontras ya, kemudian ada bahan-bahan tertentu atau zat-zat toksin tertentu yang kemudian bisa memicu reaksi non imunologis sih gitu ya penyebabnya. Tapi mediator inflamasi yang keluar itu sama dan ujung-ujungnya bisa menyebabkan gejala yang sama yaitu gejala shock anafilaksis. Ya izin dok, itu kan di penyebab anafilaksis salah satunya ada kacang-kacangan, di situ juga ada ikan. Itu apakah kadar kacang-kacangannya masuk berlebih ke dalam tubuh, termasuk juga ikannya berlebih ke dalam tubuh, atau memang tubuh itu sendiri memang ada alergi terhadap ikan atau kacang-kacangan itu dok? Oke, jadi kalau itu bukan masalah kadarnya ya atau jumlahnya, tapi memang itu sudah terekam di memori tubuh kita bahwa kita misalnya alergi pada ikan tongkol, contoh ya, ikan tuna. Ikan apalagi yang ada ikan laut, biasanya ikan laut sih. Kalau ikan tawar jarang ya dok ya orang alergi ya. Biasanya di ikan-ikan laut atau ikan-ikan yang besar itu. Nah itu memang sudah terekam. Jadi mau cuma sepotong pun misalnya itu bisa memicu reaksi alergi gitu. Karena itu udah biasanya sih kalau kami dokter kami jelaskan bahwa itu bakat bawaan. Jadi kalau si pasiennya meminta itu untuk disembuhkan total, seumur hidup nggak pernah muncul lagi, nggak bisa. Gitu. Kecuali pasiennya nggak makan itu, gitu ya, nah bisa gitu. Tapi kalau mau makan itu pengennya sembuh dok, nggak muncul-muncul lagi, jawabannya nggak bisa. Karena itu sudah tercatat di memori tubuh. Betul. Baik dokter, menarik sekali. Nanti kita akan lanjutkan usai jeda pariwara berikut ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kito, bersama kita sehat.